Assalamualaikum, salam sehat, salam semangat untuk seluruh anak Indonesia. Hari ini kita akan belajar dengan tema limbah ya. Yuk kita perhatikan dengan seksama. Di sini Ibu akan membahas tentang definisi limbah. Limbah adalah benda yang tidak diperlukan lagi oleh masyarakat atau benda yang dibuang karena dianggap tidak berharga atau tidak dibutuhkan. Di sini ada dua pendapat mengenai limbah ya. Pertama, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, menurut Keputusan Menperindak RI Nomor 231-MPP-7-1997 Pasal 1, limbah adalah bahan atau barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya. Sudah paham ya? Kemudian karakteristik limbah di sini terdiri dari 4 ya. Yang pertama yaitu berukuran mikro. Maksudnya ukurannya terdiri atas partikel-partikel kecil yang dapat kita lihat. Kedua, bersifat dinamis. Artinya limbah tidak diam di suatu tempat ya, namun selalu bergerak dan berubah sesuai kondisi lingkungannya. Yang ketiga, berdampak luas. Maksudnya bukan hanya berdampak pada lingkungan yang terkena limbah saja, tetapi dapat berdampak pada sektor-sektor kehidupan lainnya, seperti sektor ekonomi maupun sektor kesehatan. Yang terakhir yaitu berdampak jangka panjang. Masalah limbah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat ya, sehingga dampaknya akan ada pada generasi yang akan datang. Kita akan membahas jenis-jenis limbah ya. Limbah dibagi menjadi 3 ya. Pertama, berdasarkan jenis senyawanya, kedua berdasarkan wujudnya, dan yang ketiga berdasarkan sumbernya. Kita akan membahas yang pertama, limbah berdasarkan jenis senyawanya. Di sini limbah dibagi menjadi 2 ya, ada limbah organik dan limbah anorganik. Anak-anak tidak asing ya dengan kata organik dan anorganik. Ya, kita bahas satu persatu di sini. Limbah organik merupakan limbah yang memiliki unsur hidrokarbon yang mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Contohnya ada jasad makhluk hidup, sisa makanan, kertas, dan kotoran hewan. Next, limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang tidak memiliki unsur hidrokarbon sehingga sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Ya, ini contoh gambar limbah organik. Kemudian ini juga ada gambar limbah anorganik ya. Di sini ada banyak sekali ya yang sudah Ibu jelaskan tadi di sini ya. Ada kaleng, ada pecahan kaca, plastik, karet ya. Next, limbah berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada limbah padat. Ya, di sini ya bisa dilihat ini adalah contoh limbah padat. Kemudian ada limbah cair ya. Ini biasanya dari industri ya. Kemudian ada limbah gas ya, dari pabrik, asap pabrik ya. Kemudian ada limbah suara. Ya, di sini gambarnya suasana di perkotaan yang sangat bising. Ya, kita bahas ya. Limbah padat diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama ada garbage ya, yaitu limbah padat semi basah berupa bahan-bahan organik yang mudah membusuk atau berurai
atau terurai mikroorganisme. Ya. Kemudian yang kedua ada rubis ya, sampah anorganik dan organik tidak membusuk. Yang ketiga ada sampah abu atau ashes. Yang keempat adalah sampah bangkai binatang. Yang kelima ada sampah sapuan. Yang ketujuh adalah sampah industri. Ya, berikutnya limbah cair ya. Limbah cair diklasifikasikan menjadi 4 ya. Ada limbah cair domestik, limbah cair buangan dari perumahan, bangunan, perdagangan dan perkantoran. Kemudian yang kedua ada limbah cair industri, limbah cair hasil buangan industri. Yang ketiga rembesan dan luapan, limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan dari permukaan. Yang keempat ada air hujan, limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Lanjut ya. Jenis limbah yang tersebar di udara ya. Kita lihat bersama-sama di dalam tabel ini. Yang pertama ada karbon monoksida ya. Sini dia tidak berwarna, tidak berbau. Kedua, karbon dioksida atau CO2, tidak berwarna, tidak berbau. Yang ketiga, nitrogen oksida, berwarna dan berbau. Yang keempat ada sulfur oksida, tidak berwarna dan berbau tajam. Asam klorida berupa uap. Yang keenam amonia, tidak berwarna dan berbau. Metan berbau. Hidrogen fluorida tidak berwarna. Hidrogen sulfida berbau. Oke, limbah suara ya. Limbah berupa gelombang bunyi yang merambat di udara. Berdasarkan sumbernya di sini, limbah diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada limbah domestik. Limbah domestik berasal dari kegiatan rumah tangga. Limbah industri dari kegiatan perindustrian, limbah pertanian dari kegiatan pertanian, dan limbah pertambangan dari kegiatan pertambangan. Lanjut ya. Oke, ini Ibu ada kuis. Anak-anak silahkan dilihat dulu ya. Air limbah sebenarnya memiliki warna tertentu tergantung dari kandungan air limbahnya. Namun, seringkali kita melihat air limbah yang berwarna keruh. Nah, menurut kalian, apa yang menyebabkan air limbah itu berwarna keruh? Oke, semoga pembahasan tadi bermanfaat, mempermudah pembelajaran anak-anak di rumah ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.